Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, akhirnya livery dari Pertamina VR46 di launching juga, yang Mimin lumayan mencari nih bedanya sama yang kemarin. Tapi dengan launchingnya ini juga bersamaan dengan pengumuman bahwa VR46 Academy akan membuka kelasnya di Indonesia. Dan juga Ducati menjelaskan bahwa meski punya pembalap-pembalap jempolan, dengan 3 timnya saat ini, tahun depan bisa saja kalah dari KTM ataupun Aprilia. Wow, masa sih? Bagaimana detailnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Akhirnya launching livery tim kebanggaan Pertamina selesai digelar dan jujur sih, Mimin kira tadinya bakalan jadi merah, putih, dan fluo. Tapi nampaknya masih identik seperti tahun kemarin sob. Sebenarnya ini juga normal, karena Ducati Factory masih sama, Aprilia juga masih identik. Grace ini masih sama dengan warna dasarnya yang dominan. Dan wajar jika tim VR46 juga mempertahankan warna lama dan melakukan hal yang sama. Tapi ada sedikit perbedaan sob. Perbedaannya adalah kini ada aksen-aksen Valentino Rossi, di belakang nomor pembalap ada nomor Valentino Rossi. Tentu, tekanan kalau bakalan terus-terusan di belakang. Dan juga ada Sole Luna di bagian fairing kanan dan kirinya. Selebihnya masih identik dengan tahun kemarin. Menurut Mimin ya, dan ini opini pribadi. Kalau biasa kita lihat Rossi menggunakan kuning sebagai aksen, baik ketika balapan ataupun di timnya, waktu Pertamina mulai menjadi sponsor dari VR46 Racing Team, sepertinya tim Rossi kayak mengeluarkan yang selama ini pengen dipakai Rossi banget, dengan warna basicnya kuning. Terang benderang dan moncar banget warnanya. Biasanya di Yamaha, Ducati, dan Honda hanya bisa dipakai di pakaian balapnya saja dan nomornya. Ketika awal-awal membuat tim, warna kuning hanya tipis-tipis sebagai aksen livery. Nah ini kayak balas dendam. Mencolok mata banget sob. Gampang banget nyarinya, mana timnya Valentino Rossi. Nah menurut teman-teman nih, kira-kira apa ekspektasi kalian untuk musim ini buat liverynya Valentino Rossi? Tetap proud atau ya sedikit kecewa? Apa ekspektasi kalian? Coba komen. Lanjut ke berita kedua. Sebelumnya, tim ini sudah ada di Indonesia dan melakukan beberapa kegiatan sob. Salah satunya adalah meet and greet dengan Pertamina tentunya. Dan juga melakukan kegiatan bersama Timnas Indonesia. Dan tak kalah penting adalah Morbidelli yang diserbu ras terkuat di bumi. Bicara Pertamina Enduro VR46, pasti lekat banget dengan Valentino Rossi. Bisa dibilang, selain para anak didiknya, ini adalah ikon yang masih tetap ada di MotoGP saat ini, yang masih kental dengan nuansa VR46. Baru-baru ini, Rossi kedapatan berbicara dengan Pedro Acosta yang langsung memunculkan rumor bahwa kemungkinan mereka telah membicarakan soal masa depan sang pembalap dari Spanyol itu. Mengingat KTM kini memiliki masalah yang tak kunjung terlihat lepas dari itu. Dan apapun kelanjutannya, patut kita tunggu tahun depan bagaimana mereka akan menyingkap apa yang sedang dibicarakan kemarin. Untuk para pembalap sendiri, sebenarnya ada yang pro dan sangat lekat dengan Valentino Rossi, dan ada yang tidak. Seperti Morbidelli, Bezzecchi, sangat terlihat bahwa pandangan mereka bisa dibilang kurang lebih sama dengan Rossi jika kita mengingat kejadian tahun 2015 silam. Dari sudut pandang Rossi, Marquez tak bisa dimaafkan karena membantu Lorenzo dalam perebutan juara dunia dengan Rossi dengan sengaja mengganggunya dan juga tak mendahului Lorenzo di balapan final, meskipun memiliki kapasitas yang bisa untuk melakukannya. Dan Marc Marquez pun juga mengakuinya, bahwa ketika itu, mengapa harus membela Valentino Rossi yang notabene juga memiliki hubungan yang kurang baik saat itu dengannya semenjak kedatangan Marc Marquez di Rens Tavulia. Namun masa lalu itu nampaknya sulit dilupakan Rossi yang kemarin sempat kembali menyinggungnya. Tapi sehubungan dengan itu, meskipun juara dunia 3 kali Pecco Bagnaia adalah anak didiknya, dari pihak Ducati mengatakan bahwa Pecco berbeda dengan Rossi. Francesco Bagnaia bukanlah tiruan mentornya Valentino Rossi dan tidak akan terpengaruh olehnya. Bagnaia menjadi lulusan pertama Akademi VR46 Rossi yang memenangkan kejuaraan MotoGP pada tahun 2022. Dengan menjadi bintang Ducati, dengan gelar juara berturut-turut, dia menang di tim tempat Rossi mengalami masa-masa sulitnya. Bagnaia kini akan bergabung di garasi pabrik Ducati bersama Marc Marquez, rival abadi Rossi. Dalam nasib yang lain, Pecco adalah Pecco, dia bukan Valentino.
yang merupakan juara hebat, seorang idola bagi saya juga, kata bos Ducati Davide Tardosi. Tapi Pecco punya idenya sendiri. Saya yakin kalau dia tidak setuju dengan Valentino, dia akan mengatakannya. Pecco memiliki kepribadian sendiri. Pecco adalah juara yang penting dan menurut saya akan menjadi lebih penting lagi. Saya tidak berpendapat bahwa dia adalah tiruan dari orang lain atau dia dikelola oleh orang lain. Dua Marquez dan Bagnaia telah disamakan dengan Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha karena kecemerlangan individu mereka di atas motor, tapi juga karena potensi ledakannya. Kehadiran Rossi sebagai teman dan mentor Bagnaia hanya akan mengobarkan api permusuhan. Marquez, jika dia memenangi gelar tahun ini, akan menyamai perolehan 9 gelar juara dunia milik Rossi. Tardosi menegaskan tidak akan ada perseteruan antara rekan satu timnya musim ini. Badai harus dikelola, katanya. Apapun bisa terjadi dalam hidup. Namun saya percaya lintasanlah yang akan menentukan hasil dari satu atau yang lain. Sejauh menyangkut Ducati, kami akan mendukung kedua pembalap dengan cara sebaik mungkin. Jika seorang pembalap ingin mengambil arah yang berbeda, kami mampu mengatasinya. Gigi beserta anak buahnya dan teknisi tahu persis apa yang harus dilakukan. Mereka sudah banyak berbicara dengan kedua pembalap untuk masa mendatang. Penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam 5 hari pengujian musim dingin, terutama untuk mesin yang juga akan ditetapkan untuk tahun 2026. Jadi, kami sangat berhati-hati. Kemudian, Pecco mengatakan bahwa Ducati, termasuk tim dari Gresini Racing dan Valentino Rossi, satelit utama Ducati ini yang baru saja meluncurkan liverinya, mengingat bahwa dengan berkurangnya 2 Ducati di grid bersamaan dengan para kompetitor yang berkembang terus, Ducati tak akan sekuat tahun-tahun sebelumnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, tak yakin bahwa Ducati bakal tampil sedominan musim 2024. Pasalnya, armada mereka di MotoGP 2025 bakal berkurang dari 8 menjadi 6 pembalap saja. Selain itu, dia memprediksi Aprilia dan KTM bakal tampil jauh lebih kuat dibanding musim lalu. Seperti yang diketahui, Ducati sukses memenangi 19 dari 20 balapan Grand Prix pada 2024, serta 14 kali menyapu bersih 3 tangga podium sepanjang musim. Selain itu, mereka juga 17 kali memenangi balapan sprint. Namun, Bagnaia yakin hal ini bakal sulit diulang pada 2025. Pasalnya, Ducati ditinggalkan Prima Pramac Racing ke Yamaha. Alhasil, kini peluru dari Bologna itu hanya punya 3 tim dan 6 pembalap. Selain itu, Bagnaia juga yakin akan ada serangan dari para rider KTM yang kini tak hanya digawangi oleh Pedro Acosta dan Brad Binder, melainkan juga Enea Bastianini dan Maverick Vinales. Saya rasa, dengan berkurangnya tim di Ducati, bakal sulit untuk melakukan seperti tahun lalu, menyapu bersih podium. Saya rasa para rider KTM akan sangat kompetitif, terutama Acosta. Namun kami harus mengamati situasi. Selain itu, 3 kali juara dunia ini meyakini Aprilia bakal jauh lebih kompetitif dibanding musim lalu. Pasalnya, meski susunan pembalap tim pabrikannya baru, mereka punya skuad yang solid, karena menandemkan juara dunia bertahan Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi. Saat ini, sulit untuk tahu, Aprilia punya seorang juara dunia, begitu juga Bezzecchi. Jadi, ada 2 pembalap baru. Bezzecchi ingin memperbaiki hasilnya dari tahun lalu, dan Jorge jelas ingin mempertahankan nomor 1-nya. Jadi saya rasa Aprilia bakal kompetitif. Bagnaia menyatakan level Yamaha dan Honda masih sulit dikira-kira. Namun jika melihat kemajuannya, Yamaha akhir musim lalu, bisa jadi mereka bakal menggebrak. Honda dan Yamaha sulit diketahui. Namun saya rasa Yamaha sudah mengalami kemajuan di depan tahun lalu. Pada beberapa balapan terakhir, mereka mendekat. Jadi saya rasa mereka bakal lebih baik. Soal Honda, pastinya bakal sulit untuk terus berada dalam situasi yang sama. Jadi saya rasa mereka juga ada kemajuan. Namun, yang utama tetap Ducati, Aprilia, dan KTM. Nah, dengan tim VR46 yang sekarang, dengan duet Fabio Di Gia dan Franco Morbidelli, dengan motor yang sangat dikenali oleh Morbidelli dan satu motor terbaru Ducati yang dikendarai Fabio Di Gia, mampukah mereka mempertahankan menjadi mesin terkuat di MotoGP saat ini? Dan apakah Ducati akan tetap menguasai 6 besar di setiap balapannya? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.